Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu saya kedatangan satu keluarga, satu rombongan keluarga yang istrinya itu adalah teman dari istri saya sewaktu kuliah dulu. Jadi mereka ternyata bawa rombongan. Jadi ada suami, ada istri, ada 3 anaknya yang masih kecil-kecil, yang betapa repotnya sang ibu untuk mengendalikan mereka. Ada yang lari ke sana kemari, ada yang minta digendong, ada yang nangis merengek minta jajan dan lain sebagainya. Dan di tengah-tengah diskusi itu juga si ibu dan si ayahnya juga mengeluh karena aduh susah ya ngasuh anak ini banyak banget gitu. Mereka itu punya anak 5 dan si ibunya sedang mengandung anak ke-6. 2 anaknya itu tidak diikutsertakan dalam kunjungan itu karena sedang sekolah di pesantren. Dan unik, alasan masuk pesantren juga sebenarnya nggak punya target yang muluk-muluk kayak gimana, nggak tahafidz atau apa segala rupa. Mereka cuma berpikir bahwa si anaknya itu, ya khususnya anak yang pertama itu jadi nakal setelah punya banyak anak, punya banyak adik. Rupanya si kakaknya ini menjadi sangat-sangat kurang perhatian. Ya wajar ketika saya melihat juga si ibunya benar-benar kerepotan untuk ngasuh adik-adiknya. Nah karena jadi nakal akhirnya dimasukkan ke pesantren untuk mengurangi beban pengasuhan keluarga gitu. Jadi di pesantren dibayar apa segala rupa, nginep di sana, yang penting mah ya biar adik-adiknya itu bisa diasuh, dirawat dengan sebaik-baiknya gitu. Nah saya bertanya-tanya kenapa seperti itu, kalau punya anak kan harusnya terencana gitu. Ya dijeda misalkan. Kemudian mereka mengatakan secara kompak bahwa ya nggak usah gitu dah, ini mah takdir ilahi. Dan kita mah minta sedikasihnya aja, nggak mungkin juga kita misalkan menghalang-halangi kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya gitu. Jadi akhirnya apa? Si anak-anak itu menderita, kurang perhatian, ada yang stunting, ada yang kurang gizi, ada yang akhirnya masuk ke pesantren dengan cara yang tidak dia kehendaki dan keluarganya juga tidak kehendaki, dan masa depannya benar-benar terancam gitu. Karena dalam kondisi yang seperti itu pun dia hamil anak ke-6 gitu. Nah kenapa seperti itu? Ya itu alasannya itu adalah alasan bahwa dia tidak mau mengurangi atau menghalangi takdir ilahi gitu. Emang takdir bisa dihalangi sama dia gitu ya, betapa GR-nya gitu. Tetapi begitulah konteks ketika manusia itu menjadikan agama justru bukan untuk kebaikan, tetapi dia menyikapi agama atau beragama yang membuat dirinya akhirnya rusak sendiri gitu. Jadi agama yang dia anut dengan cara tersendiri yang dia lakukan justru malah menghancurkan kehidupan dirinya sendiri gitu, dan kehidupan keluarganya dan anak-anaknya, dan mungkin juga sampai generasi berikutnya. Karena si anak itu pasti akan dididik juga dengan cara yang sama, mungkin akan memperlakukan ke anak berikutnya juga dengan cara seperti itu. Nah, inilah salah satu yang saya katakan tadi itu, bagaimana sebuah konsep, bagaimana sebuah mekanisme di mana agama justru malah merusak kehidupan orang-orang yang menganutnya. Di Indonesia, masalah-masalah seperti ini tuh banyak sekali. Saya melihat banyak kejadian. Contoh yang lainnya misalkan seperti ini. Saya kemarin teleponan dengan teman saya yang ada di Jakarta. Teman yang ada di Jakarta itu sambil nyetir gitu. Dia kesel banget kok bisa nelpon, ya karena dia kejebak macet. Jadi perjalanan yang semestinya itu 30 menit di Google itu berubah menjadi sangat-sangat radikal, yaitu 1,5 jam, yang membuat dia pasti terlambat datang ke kantornya. Dia marah-marah, ngumpat-ngumpat, ini Jakarta kok macet terus, saya tuh stres, depresi, ini ketemu Jakarta gini lagi, bos saya juga nggak akan ngerti kalau saya terlambat gara-gara macet gini, dan seterusnya gitu ya. Nah, sebenarnya saya tuh pengen marah-marah sama dia, dan pada akhirnya saya juga marah-marah sama dia. Kuy, penyebab kemacetan Jakarta itu apa? Jadi kalau misalkan kamu menghadapi sebuah masalah, jangan dulu pikirkan tentang Tuhan, tentang apa, pikirkan dulu sebab akibat gitu. Penyebab dari kemacetan Jakarta itu adalah karena terlalu banyak orang yang mengendarai mobil sendirian. Jadi maksudnya kalau dia jalan sendirian dari satu tempat ke tempat yang lain di Jakarta, dia hanya menghabisi ruas jalan itu cuman sekitar 65 sampai 30 cm kali 30 cm. Udah itu doang kalau jalan. Tapi masalahnya adalah kebanyakan warga Jakarta itu punya mobil. Dan akhirnya apa? Setiap satu orang menghabisi ruas jalan itu sampai 5 kali 2 meter gitu. Bayangin, satu orang 5 kali 2 meter gitu. Penduduk Jakarta lebih dari 10 juta. Kalau semuanya pakai mobil pribadi itu gila namanya. Menghabisi jalan. Jadi penyebab kemacetan itu apa? Ketidaksadaran banyak orang di sana ketika dia memiliki peluang untuk naik transportasi umum dan sebagainya, itu dia malah naik kendaraan pribadi. Itu yang menyebabkan kemacetan, akhirnya polusi, akhirnya stres, depresi apa segala rupa. Kan penyebabnya begitu. Kenapa malah ketika dia sampai ke kantor kemudian ditanya sama bosnya kenapa seperti ini, dia menjawabnya qadarullah terlambat gitu. Saya qadarullah terlambat gara-gara macet, qadarullah macet. Bukan gara-gara itu. Jadi kemacetan itu bukan gara-gara
takdir ilahi, tetapi gara-gara dia, ya hakikatnya anggaplah itu takdir ilahi dan sebagainya, tetapi pada prinsipnya adalah gara-gara dia memang tidak berpikir secara kausalitas gitu. Kenapa tidak berpikir secara kausalitas? Karena dia sudah tahu bagaimana cara berpikir dalam tanda kutip yang baik dan benar, yaitu setiap kalau ada kelemahan, ada kegagalan, ada kesalahan, ada keculasan, ketidakberhasilan dan sebagainya, dia langsung menganggap bahwa itu adalah qadarullah, sudah qadarullah. Di mana-mana sok aja lihat kaum muslimin kalau misalkan terlambat, oh qadarullah gitu. Padahal penyebabnya itu adalah gara-gara macet. Kenapa penyebabnya gara-gara macet? Ya gara-gara banyak warga, khususnya dalam konteks ini di Jakarta, yang tidak memiliki kesadaran berlalu lintas. Kan begitu sederhana. Nah, logika sederhana ini dihapus oleh logika mistik tadi. Jadi cara beragama manusia menggunakan agama itu sebagai tameng untuk kesalahan dan kegagalannya gitu. Akhirnya apa? Kan sebenarnya kalau misalkan dia mau berpikir secara logis sebab akibat, kenapa jalan Jakarta macet? Karena terlalu banyak orang yang sendirian mengendarai mobil. Kan gitu. Nah, dia akan tahu solusinya apa. Gak usah nyalahin pemerintah juga, gak usah nyalahin Tuhan juga, takdir ilahi dan sebagainya. Gak usah. Cukup sadari bahwa oh itu adalah kesalahan pribadinya dan kesalahan orang-orang yang semakhluk dengannya gitu. Dia bisa aja naik transportasi umum, tapi kan transportasi umum di Jakarta nggak memadai. Kata siapa nggak memadai? Baraya yang sudah jalan-jalan ke New York, ke Jepang, ke Korea Selatan, kemudian Baraya naik transportasi umum di Jakarta, Baraya akan sadar bahwa Jakarta tuh nggak buruk-buruk amat. Ya, keretanya apa segala rupanya itu sebenarnya baik-baik aja, Baraya yang malas gitu. Mendingan macet-macetan. Tapi sekali lagi masalahnya adalah, ayo Baraya kita berpikir dengan sangat-sangat sederhana, yaitu berpikir apa? Secara kausalitas. Gak usah berpikir kayak Einstein, gak usah berpikir kayak Newton, gak usah berpikir kayak siapapun, cukup berpikir seperti seharusnya manusia, kausalitas, sebab akibat, bahwa setiap akibat itu disebabkan oleh sesuatu. Jadi kalau misalkan akibatnya itu adalah buruk, maka kita tahu sebabnya apa, kita bisa mencari solusi dari sebabnya itu apa gitu. Yuk kasih contoh yang lainnya lagi, misalkan ya, teman saya itu tukang dagang bubur ayam di sebuah trotoar, di sebuah ruas jalan, gak laku, sepi banget. Jadi sehari-harinya, setiap sore dan siang hari dia tuh buang bubur. Karena stoknya terlalu banyak gitu, tapi pembelinya sedikit. Di sekitar 500 meter dari dirinya itu juga ada tukang bubur yang laku keras. Banyak sekali pembelinya, sampai susah untuk diladangin, sampai ngantri gitu. Nah, dia berpikir, kenapa bubur saya nggak laku ya? Saya tanya ke dia, emang kenapa bubur kamu nggak laku? Saya jajan ke dia makan gitu. Ya sebenarnya rasanya nggak mengerikan, nggak buruk-buruk amat, cuman penanganannya itu gak bagus gitu. Jadi si bubur itu, si toppingnya itu dipisah di satu sisi, kerupuknya apanya di satu sisi, di sininya putih gitu. Terus pelayanannya juga gak bagus-bagus amat apa segala rupa gitu. Nah, saya tanya, ini mungkin gara-gara ini, kenapa kamu nggak lihat aja ke dia, kemudian curi informasi apa yang membuat dia laku, rasanya bisa apa dan sebagainya. Dia nggak mau, dia mengatakan dengan sangat-sangat sederhana, ya dari rezeki mah sudah diatur sama Gusti Allah, dan gimana lagi, kita mah cukup menjalaninya saja. Ya kita tahu mungkin sekarang mah nggak laku, tapi siapa tahu nanti mah kan bakal laku. Roda mah berputar, kita kadang-kadang di bawah, mungkin suatu kali nanti ada di atas dan sebagainya. Jadi pikiran-pikiran spekulasi mistik gitu, pikiran-pikiran logika mistik gitu. Karena kalau misalkan dia mau berpikir dengan sangat-sangat sederhana, sebab akibat, maka dia akan berpikir, kenapa ya dagangan saya nggak laku? Karena pelanggannya tidak puas. Kenapa pelanggannya tidak puas? Dia bisa bertanya, dia bisa minta saran sama pelanggannya, ini kurangnya apa? Dia bisa nyari masukan, bahkan dia bisa datang kemudian nyicipin tukang bubur yang ada di sana, apa yang menyebabkan dia menjadi sukses dengan dagangan buburnya sedangkan dirinya tidak. Kan sebenarnya bisa seperti itu. Bisa kok. Baraya kalau misalkan punya usaha, terus usahanya itu nggak maju-maju, Baraya bisa kok cari penyebab dari usaha Baraya itu nggak maju. Bisa. Misalkan tempatnya kurang strategis, atau pelayanannya nggak bagus, atau memang sebenarnya produknya juga tidak bagus, dan sebagainya. Baraya bisa. Asal Baraya mau mikir kausalitas, sebab akibat. Jangan malah berpikir, ya ada rezeki mah nggak akan ketuker, dah ini mah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa dan sebagainya. Jangan berpikir seperti itu. Karena apa Baraya? Karena gini nih ya, kalau misalkan Baraya berpikir bahwa itu adalah takdir, itu adalah kehendak ilahi dan sebagainya, itu adalah urusan hakikat. Hakikat itu gaib. Dan selama ini Baraya tuh masih makhluk biologis. Dan karena Baraya masuk makhluk biologis, maka gak inget, gak kenal sama urusan yang namanya hakikat. Hakikat itu urusan ilahi gitu. Baraya itu hidup dalam realitas gitu.
hidup dalam realitas. Jangan mengklaim bahwa hakikatnya gini, hakikatnya gitu, hakikatnya gini. Mana ada yang tahu Baraya emang pernah jadi hakikat gitu. Baraya emang pernah menjadi sesuatu yang real sesungguhnya tanpa bantuan apapun gitu, tidak bergantung pada apapun, kan tidak. Jadi Baraya itu adalah makhluk biologis yang hidup dalam realitas, bukan makhluk yang secara oleh Baraya itu dikonsepkan sebagai hakikatnya begini, hakikatnya begitu, enggak. Karena itu hidup dalam realitas, dan karena hidup dalam realitas maka Baraya itu hidup dalam di tengah-tengah hukum alam, hukum realitas, hukum sebab akibat. Kalau misalkan Baraya buburnya nggak laku, Baraya nggak dapat teman, Baraya apa segala buka, jangan pikirkan soal Tuhan dulu, ini takdir dan sebagainya, jangan salahkan dulu agama, jangan. Tapi Baraya berpikir sebab akibat, simple kan? Jadi berpikirnya sesimpel gini Baraya, kalau Baraya sakit, penyebabnya apa? Mungkin terinfeksi virus atau terinfeksi bakteri. Kalau sudah tahu penyebabnya itu, maka solusinya apa gitu. Jadi bukan kalau sakit ya memang kehendak ilahi. Ya memang itu kehendak ilahi, tapi bagaimana caranya kan Baraya nggak bisa mengintervensi itu gitu. Jadi abaikan alasan-alasan itu karena Baraya tidak hidup di situ. Kalau misalkan Baraya nggak dapat teman sampai sekarang, dijauhin terus sama teman dan sebagainya, jangan pikirkan bahwa itu adalah takdir ilahi, tapi pikirkan kenapa ya teman-teman saya menjauh. Oh mungkin karena saya, jadi introspeksi. Oh jadi saya tuh begini, oh saya tuh begitu, oh saya tuh sombong, oh saya tuh begini. Kalau misalkan Baraya sampai sejauh ini berantem terus sama mertua, pikirkan solusinya, sebab akibatnya. Oh gara-gara si mertua itu merasa kurang dihargai, oh gara-gara si mertua itu merasa gini. Lalu temukan solusinya, bukan lalu tiba-tiba berpikir tentang sesuatu yang mistik yang lain, yang semacam itu gitu. Jadi ini teman dari teman saya itu punya seorang teman yang dimana dia itu punya teman yang temannya itu ada di sebuah pesantren. Nah di pesantren itu dia punya teman yang ada temannya lagi. Nah teman itu punya sebuah pesantren besar yang lainnya. Nah di situ ada seorang ustadz yang tajir melintir, kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak, perhiasannya banyak, semuanya banyak. Dia ditanya sama santrinya, kenapa punya harta sampai sebanyak ini? Dia katakan bahwa oh ini adalah berkah dari Tuhan, selama kita berbuat baik, kita menyantuni orang-orang, maka ini harta kekayaan yang diberikan. Dan begitu. Yang penting mah kita ibadah, wiridan, apa segala rupa kayak gitu. Itu logika mistiknya. Kemudian pas ditelusur apa sebenarnya yang menyebabkan dia kaya? Sebenarnya yang bikin dia kaya itu adalah dia menjual agama. Jadi dia menjual jas dari toko kelontong, di toko kelontong. Dia beli misalkan 300.000, kemudian dia wiridin jual 20 juta ke pejabat anu. Mau aja si pejabatnya itu gitu, karena katanya kemarin menang pemilu gara-gara diwiridin apa segala rupa yang kayak gitu gitu. Jadi dia bisa kaya raya karena apa? Jual tasbih 20 juta karena ini sudah diwiridan. Jadi apa? Kemudian dia juga terlibat dalam penggandaan uang. Nanti kalau kamu begini nanti uangnya berlipat ganda. Pokoknya wiridnya begini dan sebagainya gitu. Jadi usahanya itu ternyata dari situ, jualan air minum harganya menjadi 30.000. Padahal air mineral biasa, tapi diwiridin sama santri-santrinya, akhirnya dijual sekian-sekian gitu. Kemudian dia buka praktek pengobatan apa yang segala rupa. Jadi kekayaannya itu didapatkannya dari situ, tapi dari kemaksiatan, dari sesuatu yang buruk, tapi dia ngaku ini adalah berkah dari ilahi dan sebagainya. Nah, jangan sampai seperti itu Baraya. Jadi kalau misalkan Baraya hidup dalam ketidakbaikan, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kebodohan dan sebagainya, jangan dulu pakai logika mistik yang tadi itu, pikirkan secara sederhana sebab akibatnya seperti apa. Biar apa? Biar Baraya yang sekarang miskin bisa jadi kaya, Baraya yang sekarang bodoh bisa jadi pinter, Baraya yang sekarang nggak punya pasangan bisa dapat pasangan, bahkan banyak. Baraya yang sekarang hidupnya dalam penderitaan bisa mengibaskan penderitaan itu menjadi sesuatu yang sangat positif dan baik gitu ya. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng, baong.